Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur pada hari ini setiap kita telah dipanggil oleh Allah untuk berbakti. Kami mengundang saudara sekalian untuk mempersiapkan hati, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam kebaktian hari ini. Dan kami menyambut dengan hangat untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dan bergabung bersama kami. Dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita bersyukur bahwa setiap kita telah dipanggil oleh Allah untuk datang beribadah kepadanya meskipun kita di rumah masing-masing. Mari kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdiam diri di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sampai sekarang dan seterusnya.
untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita yang masih bernafas meninggikan nama Allah kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi dan maha hadir. Pujilah namanya. Masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami memuji nama Tuhan Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas dunia ini, dan atas hidup kami. Kami memuji Engkau, penasehat kami yang ajaib, yang selalu memberikan hikmat ketika kami memohon kepadamu. Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, setiap kami dan keluarga kami terancam Tuhan dengan penyakit COVID-19 yang menular ini. Kami bertelut di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, kami ini debu dan abu di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan dan menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Keindahan itu sering kami kotori dengan dosa kami. Ketika kami mengalami pencobaan, kami gagal paham, mengerti kehendak Tuhan, dan iman kami tidak bertumbuh. Kami tidak bertekun di dalam firman, tapi mencari dengan jalan keluar kami sendiri. Ketika kami berada di dalam situasi yang duka dan amarah ini karena COVID-19, ampuni Tuhan, kadang kami menghujat Tuhan di dalam hati dan pikiran kami.
kami gagal setia kepada Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Melalui kebaktian di pagi ini, kami ingin mengingat kembali segala perbuatan Tuhan, di mana Engkau sudah mati, Engkau bangkit dan memberikan pengharapan kepada kami. Dengarkanlah doa ucapan syukur dan doa pengakuan dosa kami, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang kami puji dan muliakan. Amin. Setiap kita yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, dengarkanlah jaminan pengampunan dan janji Tuhan. Dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Berbahagialah kita yang diberi jaminan dan kepastian akan kehidupan iman kita. Dan Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, berdoalah dan minta kepada Yesus untuk datang dalam hidupmu, sehingga Anda pun mengalami damai dan sukacita di dalam Yesus yang dunia tidak dapat berikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, bila saat ini kita lemah iman, lemah kerohanian kita, Allah mengerti. Bila saat ini kita tawar hati dan dingin hati kita kepada Allah, Allah tetap setia dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Mengapa saudara? Karena kita adalah milik-Nya, yang dikasihi-Nya dan disayang-Nya. Allah menopang setiap kita dan memberikan kekuatan dan penghiburan setiap saat. Mari kita pegang janji Tuhan ini lewat lagu yang akan kita nyanyikan. Kita katakan sungguh-sungguh, terima kasih Tuhan. Kekuatan serta penghiburan Jah
Setiap kita yang masih ada kekuatan, mari kita terus membantu rekan-rekan kita yang menderita COVID-19 dengan kasih. Sebuah lagu duet akan mengingatkan kita bahwa pengorbanan dan kasih Tuhanlah yang mendasari kita melakukan kebaikan bagi sekitar kita. God's love. Mari saat ini kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bila saudara berkenan, mari kita membuka tangan kita seperti ini di hadapan Tuhan ketika kita menyanyikan lagu Doa Kami bagi bangsa kami yang tercinta. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami melalui pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersama.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami sungguh bersyukur pemerintah telah melakukan PPKM sejak tanggal 3 Juli yang lalu. Engkau telah menjawab doa jeritan bangsa kami. Kami telah melakukan doa bersama di seluruh Indonesia meminta belas kasihan. Dan Kau mendengarkannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa tak henti-hentinya agar PPKM ini dapat menekan jumlah korban COVID-19. Dan masyarakat boleh diberi kesabaran ketika ada pengetatan aktivitas yang secara ekonomi merugikan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan khususnya yang terhambat dalam bisnis dan usaha mereka. Agar setiap kami boleh tetap bergantung kepada Tuhan dan mendukung program PPKM dari pemerintah ini sebagai warga negara yang baik. Tuhan, kami juga menyadari ada sekelompok orang yang masih tidak percaya adanya COVID-19. Jujur Tuhan, hati kami kesal. Kami juga marah terhadap mereka. Kadang mereka selalu teledor, gak pakai masker, makan bersama dengan sengaja bahkan menyebarkan virus ini. Tuhan, kami berdoa, Engkau sendiri akan membalaskan semua hal jahat yang mereka lakukan terhadap negara kami. Dan kami percaya pemerintah Indonesia ini dipilih sebagai perwakilan Tuhan. Agar setiap kami dapat hidup damai sejahtera. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan ingin bertanggung jawab mengasihi Tuhan, diri kami, keluarga kami, sanak famili kami, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami. Tuhan tolong kuatkan kami. Kuatkan bangsa ini menghadapi COVID-19. Terima kasih Tuhan, Kau dengarkan doa kami. Dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kita mari dengan bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, hidup kita ini sesungguhnya telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Mari kita minta firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi menjadi hidup dan kuat dan tajam seperti pedang. Sehingga kita dimurnikan selalu hidup kita oleh firman-Nya. Murnikanku Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk melulu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap boleh datang kepada Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang hidup beriman. Di tengah realita kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, kita berhadapan dengan penyakit, kita berhadapan dengan kematian, kita berhadapan dengan satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Kita menghadapi ketidaknyamanan. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, lalu mulai orang bertanya, apa sih yang dimaksudkan tentang hidup beriman itu? Di saat saya harus menghadapi semuanya ini. Nah, saudara, itu yang akan kita renungkan bersama di hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan ketiga. Lalu kita akan bersama-sama juga melihat di bagian yang lain dari Ibrani ini. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari saudara kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang pada saat ini datang kepadamu. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal, kami sungguh mengharapkan Tuhan berbicara kepada kami. Sebenarnya Tuhan, di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, sebenarnya kami selalu hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Dan kami sungguh terus membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus menjalani hidup di tengah dunia ini. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan dipakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu diingatkan, kami sama-sama perlu dikoreksi, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus boleh menjadi pelaku firman, kami boleh terus hidup dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tolonglah kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara, bagian yang pertama akan saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, bagian yang selanjutnya adalah dari Ibrani 11. Saya akan bacakan ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, bicara tentang hidup beriman di tengah realita kehidupan yang tidak ideal setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sangat menentukan kita itu beriman kepada siapa dan apa. Karena yang dimaksudkan dengan hidup beriman berarti saya percaya, saya mempercayakan diri. Nah itu loh saudara ya. Nah berarti ini kita kalau bicara beriman atau percaya, kita percaya kepada siapa dan kita percaya kepada apa.
Ini akan menentukan bagaimana saudara dan saya ini nantinya berharap dan merespon realita kehidupan kita ya di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi misalnya begini saudara. Karena itu arti iman saudara sebagai orang Kristen begini. Iman itu mencakup 3 hal. Jadi kalau kita bilang percaya itu ada isi kepercayaan kita. Jadi saya tuh percaya kepada siapa, saya percaya kepada apa. Gitu ya. Lalu yang kedua itu melibatkan pemahaman kita. Ya, jadi saya memahami semua. Jadi yang informasi yang saya dapat itu saya pahami, saya mengerti. Dan yang ketiga, saudara, itu berbicara tentang kita mempercayainya, menerima. Kita menerima dan kita menerapkan. Itu artinya beriman. Jadi ada isinya, nggak sembarangan yang iman kosong begitu loh, saudara ya. Tapi ada isinya. Nah sekarang lihat ini saudara, pengaruhnya besar sekali. Kalau isi iman, ya, pemahaman kita, kepercayaan kita salah kaprah, semuanya nanti jadi salah kaprah. Misalnya, saya percaya Allah itu baik. Dalam arti, kalau baik itu dia akan memenuhi segala keinginanku. Lihat ini ya. Nah, berarti pengharapan kita adalah Allah akan selalu memenuhi apa yang saya mau. Berarti kalau doa kan ada katanya ayatnya. Tapi dibacanya dari pemahaman ini saudara. Kan mintalah maka kamu akan mendapatkan. Carilah gitu kan ya. Nanti ketuk pintu, nanti pintu akan dibukakan. Nah jadi kita berpikir bahwa pokoknya kalau Allah baik, saya minta apa saja itu mesti dikasih. Lalu yang kedua, kalau kita memahaminya bahwa Allah itu di dalam berinteraksi dengan kita, Allah menyatakan bahwa hidup kita ini fokusnya di dunia ini. Ya, dunia ini di mana Tuhan menghendaki saudara dan saya selalu nyaman, aman dan tentram di dunia ini. Nah kalau itu yang kita percayai, maka berarti apa? Kita mengharapkan hidup saudara dan saya ini selalu aman, tentram, nyaman dan menyenangkan di dunia ini. Karena Tuhannya menjanjikan dan Tuhan yang saya percaya adalah baik. Lihat ini. Dan Tuhan menjanjikan dan Tuhan menyatakan, memerintahkan bahwa hidup saya ini terfokus di dunia ini. Lihat ini saudara. Ini akan mempengaruhi apa yang saya harapkan. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana saya berespon terhadap apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita kan bilang kita percayanya Tuhan itu baik dan selalu kasih apa yang saya mau. Dan pada saat tidak terjadi, ya marahlah saudara. Katanya Tuhan baik, lalu mulai jadi saudara-saudara kecewa. Lalu tidak ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi, tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Karena menganggap bahwa kok Tuhan begini ya, katanya janji baik, katanya janji saya dikasih apa saja yang saya mau. Begitu ya. Dan lalu kan Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini adalah fokusnya di dunia ini, gitu kan. Jadi bahwa saya tuh juga mendapatkan kenyamanan dan keokean. Jadi kalaupun dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu memberikan hidup kekal, bagi saya artinya adalah ini saudara, kalau saudara pahaminya begini, hidup kekal itu dari sejak di dunia ininya senang, nanti setelah mati juga senang. Jadi nggak enaknya begitu loh, saudara ya. Nah pada saat kita mengalami yang tidak enak, maka lalu kita bilang, loh kenapa sih Tuhan? Kok yang saya udah percaya Tuhan, saya udah jadi anak Tuhan baik-baik, kok tetap saya mengalami yang tidak enak seperti ini? Nah ini sangat pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu saya pikir penting sekali buat saudara dan saya untuk memahami siapa sih yang saudara dan percaya berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara adalah anak Tuhan berarti saudara sekarang sudah membiarkan pikiran kita, ya hidup kita, itu diformat ulang berdasarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan harus terus diperbaharui. Roma 12 itu ya. Ayat 1 dan 2 demi kemurahan Allah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan ya. Sebagai ibadah yang benar. Lalu dikatakan bahwa kita juga harus diperbaharui. Kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Oke. Nah, oleh karena itu saya pikir penting ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita akan bercermin dari orang-orang yang di Ibrani 11 ini. Kalau kita baca di ayat yang pertama itu kan dikatakan iman dasar. Berarti imannya ini iman yang berdasarkan firman Tuhan. Iman yang didasarkan bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada orang-orang yang menjadi saksi iman di sini. Ya. Nah lalu saya ingin mengajak kita melihat ke bagian akhir yang tadi kita juga sudah baca.
Ya, di situ dikatakan ada orang-orang selain setelah ya kan tadinya adalah seperti Musa, Abraham, lalu ya Yusuf dan sebagainya orang-orang itu yang diceritakan di sini, saudara ya. Lalu sampai akhirnya setelah mereka semua, begitu ya. Jadi orang-orang percaya setelah zaman semuanya itu, lalu dikatakan ini adalah orang-orang yang menghadapi realita kehidupan. Di sini dikatakan ayat yang saya baca dari ayat 36. Ya, di ayat yang ke-36 dikatakan begini. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kalau saudara membaca ayat ini, kata-kata yang dinyatakan di ayat ini, yang menunjukkan apa yang dialami oleh orang-orang yang disebut hidup beriman ini. Kita akan melihat, aduh, kok susah amat hidupnya. Kok gak enak amat. Kenapa sih sampai orang-orang ini, saudara, rela menghadapi semuanya ini? Kenapa sih orang-orang ini pada waktu mengalami semuanya ini, mereka mengalaminya dengan Tuhan inilah saya. Pokoknya, jadi kayak saudara ingat di perjanjian lama yang ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kan itu mereka diancam. Kalau mereka tidak mau menyembah, gitu kan ya, menyembah patung yang didirikan oleh raja pada waktu itu, maka ancamannya adalah mereka akan dilemparkan kepada dapur api. Ini yang dikatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagi saya itu tidak efek, dalam arti saya tahu Tuhan bisa menyelamatkan saya dari dapur api ini. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, saya nggak akan pernah menyembah Allah lain selain Allah yang mereka percaya. Saudara, ini orang-orang ini tidak tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tidak tahu kan? Nggak tahu, saudara. Sampai pada waktu mereka dibawa ke perapian itu untuk dilemparkan, mereka nggak tahu Tuhan akan menyelamatkan. Tapi mereka menjalaninya. Persis sama kayak Daniel. Daniel juga tidak tahu akan waktu dilemparkan ke gua singa bahwa dia akan diselamatkan. Kenapa? Saudara, kita lihat bahwa ada yang memang di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan, Tuhan tidak selamatkan dari dapur api. John Huss dibakar hidup-hidup. Ada orang, ini lihat ini orang-orang ini, dia dimakan oleh binatang buas. Tuhan tidak selalu melepaskan. Tapi orang-orang ini mengatakan baik yang dilepaskan maupun yang tidak dilepaskan, saudara. Dan mereka menghadapi dan dia siap kalaupun tidak dilepaskan. Mereka siap menjalaninya. Dan menganggapnya yang seperti Paulus katakan, semua adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Yohanes 3 ayat 16 merupakan bagian firman Tuhan yang kalau saudara ke sekolah minggu itu sudah dihafalkan. Ya, dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, hidup kekal di sini. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 18, saya ajak saudara kita lihat ya Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Saya ajak kita baca itu. Di Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Berbicara bahwa saudara dan saya
terlepas dari murka Allah. Akan terlepas dari murka Allah. Tapi siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah. Memang sudah divonis dia berada di bawah murka Allah. Nah, lalu kita kaitkan dengan hidup kekal tadi. Jadi apa maksudnya hidup kekal ini? Lalu ada orang Kristen yang berpikir hidup kekal ini berarti bahwa kalau saya sudah tidak berada lagi di bawah murka Allah, ya, saya sudah dijamin tidak dimurkai oleh Allah lagi karena saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, gitu kan ya Saudara ya. Maka lalu kita berpikir bahwa oke, kita juga jadi enak aja hidup di dunia ini. Kita jadi nyaman-nyaman aja di dunia ini. Nah, Saudara, pada saat Saudara menerima Tuhan Yesus oleh karena anugerah Allah, ya, Saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Kan di sekolah minggu itu kita pernah belajar lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Gitu kan ya Saudara ya. Nah terus kita kan bicara tentang yang sempit ini itu jalannya anak Tuhan. Yang lebar ini yang bukan anak Tuhan yang menuju kebinasaan. Gitu kan ya. Nah Saudara jangan berpikir bahwa jalan sempit ini ada di sana, gitu ya. Jalan yang lebar ini ada di sono, ya. Sehingga nggak ada kaitannya nih antara yang sempit sama yang lebar, ya. Jadi kita sepertinya ada jalan sendiri, ada dunia sendiri. Yang ini ada jalan sendiri, ada dunianya sendiri. Pokoknya yang ini nggak enak, yang ini enak. Enggak, Saudara. Jalan sempit dan jalan lebar itu ada di dunia yang sama. Dengan kata lain, Saudara dan saya ini sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dunia yang sama yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dunia di mana diisi oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sebelum penebusan Kristus, itu ya, sebelum orang-orang itu mendapatkan anugerah kan semuanya hidup di dalam keberdosaan mereka. Yang kalau orang berdosa kan firman Tuhan mengatakan orang yang tidak kena sasaran Tuhan. Tuhan tujuan menciptakan adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidup dan mati bagi Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sekarang terfokusnya kepada saya. Yaitu hidup dan mati untuk saya. Ya, pokoknya kalau bisa jangan mati begitu ya. Menyenangkan, pokoknya hidup ini terfokus kepada dunia ini dan saya bisa memanfaatkan dunia ini untuk menyenangkan saya. Nah, ini adalah akhirnya Saudara apa yang terjadi. Pada waktu Saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita tetap tinggal di dunia yang sama. Dunia yang sudah tidak ideal lagi dengan segala malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, kejahatan yang semua adalah karena ulah manusia yang tidak mengikuti tatanan Tuhan pada waktu menciptakan. Kan pada waktu Tuhan menciptakan semuanya itu Tuhan ciptakan semua dengan keadaan yang baik, yang oke, tertatan baik, lalu baru manusia diciptakan. Supaya ini dunia adalah dunia yang layak untuk ditinggali oleh manusia. Ideal. Tapi lalu setelah kejatuhan sama manusia diporak-porandakan. Sehingga akhirnya dunia ini menjadi tidak ideal lagi dan terjadilah semuanya itu. Nah Saudara dan saya hidup di dunia yang sama. Tidak ada janji di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang namanya anak-anak Tuhan selama ada di dunia ini. Kita akan selalu mengalami kenyamanan, aman, tentram, damai dan tidak pernah sakit. Gak ada Saudara ayatnya. Firman Tuhan hanya menjanjikan bahwa saudara dan saya yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara dan saya yang telah menjadi ciptaan baru menjadi anak-anak Tuhan. Dijamin. Di dalam Roma 8 dikatakan tidak ada siapa atau apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Di situ disebut bicara tentang penderitaan. Di situ juga berbicara tentang ketidakidealan yang bisa dialami seorang anak Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan dia akan pelihara kita, pelihara iman kita, kepercayaan kita kepada Dia untuk supaya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga kita tetap teguh dan kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan karena hidup ini adalah tentang menyenangkan Tuhan. Saudara, kita tahu ada ayat di Maleakhi ya. Maleakhi pasal yang ketiga itu biasanya ada satu ayat yang biasa dipakai untuk sebelum persembahan. Yaitu tentang apa Saudara? Tentang perpuluhan kan ya. Di situ dikatakan kalau kita mempersembahkan perpuluhan maka itu tingkap-tingkap di langit akan dibukakan.
gitu kan ya. Maka wah, jadi intinya adalah kita tuh lihat ini saudara, kalau orang yang masih terfokusnya kepada saya bukan menyenangkan Tuhan, ya saudara ya, maka kita akan baca Maleakhi pasal yang ketiga itu akan kita bacanya adalah begini. Pokoknya kalau saya kasih 100.000, maka baliknya 100 juta. Kalau saya kasih 10.000, baliknya 10 juta. Karena apa? Fokusnya di saya. Jadi apapun yang saya lakukan, seluruh aktivitas saya tujuannya adalah apa? Saya mesti enak, saya mesti untung. Nah di sini saudara, hidup kita yang kalau kita belum menjadi anak Tuhan, itu yang kita pahami adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, pemikirannya adalah pola pikir kerja, itu yang kita pahami. Kita nggak kenal pola pikir anugerah. Saya kerja, saya dapat uang, saya dapat upah. Saya nggak kerja, saya nggak dapat upah. Berarti kalau saya ngasih, berarti saya mesti dapat lagi, mesti lebih dong, begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya anak Tuhan sudah hidup di dalam anugerah. Di dalam anugerah dia menyadari bahwa saya bisa balik lagi, saudara, untuk hidup sebagai gambar Allah yang bisa kembali hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dengan kata lain yang tadinya rusak, jadi kalau barang itu yang tadinya rusak, lalu dibawa ke pabriknya, lalu dibetulin lagi oleh pabriknya menjadi benda atau misalnya TV-nya dibetul lagi oleh pabriknya menjadi yang sebagaimana seharusnya, itu kita menjadi manusia yang pada saat oleh karena Kristus kita menjadi ciptaan baru, kita kembali menjadi manusia yang sebagaimana seharusnya, itu buat kita adalah segala-galanya. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia dan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Dengan kata lain, itu yang ditangkap oleh Paulus semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dengan kata lain, yang namanya anak Tuhan melihat bahwa kebersamaan dengan Tuhan, saya bisa lagi hidup sebagai manusia sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya. Saya menjadi manusia yang seharusnya. Begitu loh saudara ya. Saya kembali boleh selalu dekat dengan pencipta saya. Bukan hanya di dunia ini. Tapi sampai selama-lamanya. Itu adalah segala-galanya. Makanya kalau kita kembali tadi ke Maleakhi 3. Saudara, anak-anak Tuhan doanya akan beda. Kalau yang di sini Tuhan pokoknya saya minta tolong pokoknya keluarga saya, Tuhan selamatkan keluarga saya, Tuhan sembuhkan, lakukan dari malapetaka. Pokoknya kami harus selalu untung, kami harus selalu punya segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami inginkan. Ini di sini, ya. Tapi kalau di sini saudara, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu betul. Ini iman nih, isi imannya nih, ya sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu betul. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Buat Tuhan adalah hal yang sepele. Untuk membuat air menjadi anggur, aduh gak ada apa-apanya buat Tuhan. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Apa artinya merubah air menjadi anggur? Apa artinya buat Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit menjadi pulih kembali? Gak ada artinya. Tuhan bisa buka tingkap seluruh tingkap itu. Buat saya dan keluarga saya. Tapi Tuhan, lihat ini. Sebagai anak Tuhan ya. Dengan iman yang benar kepada Tuhan. Sesuai dengan Tuhan bagaimana memperkenalkan dirinya kepada kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau tidak ada satu tingkap pun Tuhan bukakan buat saya di dunia ini. Asal saya dan keluarga saya tetap dekat dengan Tuhan. Saya oke. Semua adalah sampah dibandingkan pengenalan kepada Tuhan. Itu adalah sikap seorang anak Tuhan. Kenapa? Saya bacakan dari Kolose, saudara. Saya bacakan Kolose pasal yang ketiga, saudara ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4 demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Lihat saudara ya, kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan di dalam Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana
Kristus ada. Lalu berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lihat saudara, kenapa semua jadi sampah di dunia ini? Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini jadi sampah, karena sebagai anak Tuhan kita sadar ini sementara. Dunia ini bukan tujuan saudara dan saya. Ini bukan rumah kita. Kan Tuhan Yesus bilang, saya pergi. Kan itu waktu murid-muridnya geli, wah nih guru mau pergi nih, gimana kita? Tuhan Yesus bilang, saya pergi ke rumah Bapa. Kan kita ini dianalogikan sebagai mempelai perempuan. Tuhan Yesus mempelai laki-lakinya gitu kan ya. Dan Tuhan mengatakan, saya pergi ke rumah Bapa. Saya sediakan tempat bagi kamu. Nanti saya balik untuk jemput kamu. Lihat ini sudah tempat rumah. Ini budaya orang Yahudi mirip dengan budaya orang Tionghoa. Pada waktu saya mengunjungi pergi ke satu tempat di RRC, lalu saya melihat ada satu kompleks ya, rumah besar, lalu di pinggirnya dikelilingi sama rumah-rumah kecil gitu ya, kayak apartemen-apartemen kecil gitu saudara ya. Terus saya bilang, wah ini kenapa begini? Terus diterangkan sama orangnya. Iya, tadinya hanya ada rumah besar ini saja, tapi pada waktu anak laki-lakinya menikah, lalu dibuatkan oleh ayahnya rumah-rumah kecil, di mana lalu dia bawa istrinya masuk ke rumah bapaknya, lalu tinggal di sana. Lalu itu yang Tuhan Yesus bilang, saya pergi ke rumah Bapa. Saya sediakan tempat. Ini saudara pengantin laki-laki yang bukan gombal nih yang ngomong nih saudara ya. Ini Tuhan Yesus yang pernyataannya adalah ya dan amin. Yang tidak akan mengingkari janjinya, Dia yang adalah Allah yang setia. Dan Dia bilang, saya sediain tempat buat kamu. Nanti saya balik, saya bawa kamu ke situ. Itu ngomong apa, saudara Tuhan? Ini bukan rumah kita. Ini sementara. Dunia yang kita hidupi ini adalah saudara, ada bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, di mana adalah saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Muka dengan muka, terus memiliki keintiman, memiliki relasi yang indah bersama Tuhan. Untuk selama-lamanya kita tidak akan jatuh bangun lagi mengecewakan Tuhan. Kita tidak akan jatuh bangun lagi mendukakan Tuhan. Kita akan terus hidup menyenangkan Tuhan. Ini adalah sementara. Saudara, itu yang membuat, lihat ini saudara, kenapa Paulus di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kenapa teladan-teladan iman yang dinyatakan oleh Tuhan di sini melalui surat Ibrani ini, di situ orang-orang itu kenapa dia rela untuk menjalani semua itu, karena dia tahu ini sementara. Saudara, yang namanya sementara dibandingkan kekekalan, kan ini hidup kekal bersama Tuhan yang dijanjikan. Itu kesementaraan itu dibandingkan kekekalan itu 1 banding tak terhingga, saudara. Dan kalau 1 dibanding tak terhingga, makanya kenapa di sampah, lalu Tuhan bilang gak ada artinya kehidupan bersama Tuhan dibandingkan dengan seluruh dunia dan segala isinya. Karena kalau 1 banding tak terhingga kan jalan terus. Maka 1 ini menjadi tidak ada nilainya. Karena apa, saudara? Makanya kenapa Tuhan bilang hidup ini di sini hanya sementara, dan justru itu kekekalan itu yang menantikan kita untuk selama-lamanya. Tapi lihat ini, bukan berarti lalu ya udahlah nanti aja. Enggak. Dari sekarang ini kita terus menjalin keintiman kita bersama Tuhan. Makanya kenapa Tesalonika di situ dikatakan bahwa di surat Tesalonika Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya saudara dan saya, ayo kita baca saudara, saya ingin kita baca bersama-sama Tesalonika ini ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima,
Coba perhatikan saudara, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus, yang sudah mati untuk kita, supaya, perhatikan kata supaya ini, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Lihat ini saudara, berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan Dia. Pada saat kita hidup maupun pada saat kita mati, karena kan di Tesalonika Paulus ini sedang mengajarkan tentang bahwa kita yang mati duluan itu kayak tidur gitu loh saudara, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya membangkitkan. Jadi bisa juga dalam arti bahwa pokoknya apapun yang terjadi lagi kita karena kita harus terus mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan, tentu saja berjaga dalam arti pada waktu bangun, pada waktu lagi tidur, secara harfiah itu artinya, atau pada waktu kita sedang masih hidup atau kita mati, kita itu hidup dan mati untuk Tuhan. Apapun di dalam kehidupan ini, kita itu hidup dan mati. Kita bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan menghendaki keintiman itu mulai dari sekarang, bukannya nanti, saudara. Pada saat ini, saudara dan saya selalu bersama-sama dengan. Dan itu saudara dan saya harus melihatnya adalah segala-galanya. Makanya kenapa saudara teladan-teladan iman tadi. Sengsara, digergaji, dianiaya, kekurangan. Paulus mengatakan ada saatnya saya lapar, ada saatnya saya disiksa dan sebagainya. Telanjang. Tetap mereka katakan, semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Allah. Jadi saudara-saudara, di tengah kehidupan saudara dan saya pada saat ini, di tengah dunia yang sementara ini, yang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi dunia yang tidak ideal ini, ada malapetaka, ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kejahatan, ada banyak hal yang terjadi. Semua karena ulah kita juga. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang mengeksploitasi kita, yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yang akhirnya memporak-porandakan situasi dan kondisi di dunia ini. Tapi biarlah saudara dan saya sebagai anak Tuhan menyadari ini bukan tujuan kita. Ini bukan rumah kita. Kita sedang menunggu di mana Tuhan Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kita. Dan kita akan ke sana. Dan saudara dan saya juga harus memiliki sehati sepikir. Kata Tuhan Yesus bilang, kamu harus sehati sepikir dengan Tuhan. Pada saat kita tidak sehati sepikir, bahkan Petrus pun sama Tuhan ditegur dengan keras. Nyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan ingin kita pikirkan? Bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan adalah segala-galanya. Yang Tuhan Yesus ungkapkan, apa artinya kamu peroleh seluruh dunia dengan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Saudara, kalau kita beriman dengan iman yang ini, maka kehidupan kita di tengah dunia ini dengan situasi kondisi yang bagaimanapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, saudara dan saya tetap akan fokusnya adalah ke atas. Bukan bumi ini, bukan saya. Fokusnya adalah kepada Kristus. Kita terus beriman kepada Tuhan. Dan kita tetap menjalani, kita tetap berjerih lelah di sini, berjuang habis-habisan untuk nyenengin Tuhan. Tetap saudara, itu memang adalah kita didesain untuk itu, menjadi ciptaan baru. Artinya kita tetap habis-habisan untuk Tuhan. Makanya kita tetap berjerih lelah, tapi bukan berjerih lelah tanpa Tuhan. Saya bacakan terakhir dari 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Tidak asal giat, tidak asal tidak goyah, tidak asal berdiri teguh. Semua itu kita jalani dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan pada saat itu terjadi, kapanpun Tuhan bilang berhenti hidup dalam kesementaraan ini. Dengan antusias, ini memang bukan rumah saya. Ini memang bukan tujuan akhir saya. Tuhan, ini saya siap pulang. Di sini saya jalani bersama Tuhan. Dan saya pada saat Tuhan panggil saya pulang, saya terus akan jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan jemaat-Mu satu persatu pada saat ini. Ada yang oke-oke saja. Bisa jadi ada yang sangat oke. Tapi ada yang tidak oke. Ada yang dalam situasi dan kondisi yang dirasakan sangat tidak oke. Ada yang kehilangan. Ada yang mendapatkan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi ini. Yang harus kami lewati. Tolong kami untuk terus terfokus kepada Kristus. Bukan bumi ini. Bukan diri kami. Bukan kesementaraan ini. Tapi biarlah hidup kekal itu terus kami jalani mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidup kekal bersama Tuhan. Hidup kekal di mana kami boleh nyatakan kepada dunia Tuhan adalah segala-galanya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah menyembah Allah lain. Ya Tuhan, teguhkanlah jemaat-Mu. Kuatkanlah. Jangan biarkan goyah. Dan biarlah kami tetap berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kami tahu semuanya tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Sebagai respon akan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita memberikan persembahan kita dengan rasa ucapan syukur. Kita berikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening BCA masing-masing.
Tuhan, seperti yang lagu barusan kami nyanyikan, sesuai dengan kehendak Tuhan, kami akan mengikuti Engkau dengan iman kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk kebaktian hari ini yang boleh kami ikuti. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang boleh menguatkan dan menyegarkan iman kami untuk mengikuti Tuhan sepanjang umur kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami telah memberikan uang kami sebagai persembahan dengan rasa ucapan syukur. Kiranya Tuhan boleh memakai uang ini, boleh menjadi berkat bagi gereja dan tubuh Kristus. Dan kami sekali lagi menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, khususnya selama 1 minggu ke depan. Kami memang tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi esok hari. Tapi kami mempercayakan hidup kami kepada Allah yang hidup, yang mendengarkan doa kami. Terimalah persembahan uang dan kehidupan kami berserahkan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemberi, kami landaskan doa persembahan ini. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilahkan duduk. Mari setiap kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.